Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini seperti judulnya udah tahu dong kita bakal ngobrolin apa dan juga bakal ngobrol sama siapa. Tapi saya harus nyontek nih karena saya baru pertama kali ketemu dengan beliau ya. Takut salah saya nyebutinnya. Ada Romo Albertus Heri Nugroho. Halo Romo Heri. Halo Mbak Nisa. Apa kabar? Sehat, baik. Sehat, ya. baik. Puji Tuhan ya. Kita Sehat bakal juga Mbak ya. Kenapa? Sehat-sehat juga. Oh sehat. Saya sehat makanya saya ada di sini Mo. Di hari ini tuh kita bakal ngobrolin seputaran retak. Iya. Wah ini apa nih? Apakah keretakan dalam rumah tangga? Oh tentu tidak. Iya. Banyak yang retak. Banyak yang retak ya. Tapi kalau ngomongin soal retak, soal kehidupanmu, kehidupan anak manusia itu kan pastinya semua manusia itu punya sisi gelap. Ya. Ya kan? Punya sisi gelap yang akhirnya menjadi apa ya? Kayak membuat dia atau mereka itu atau kita bahkan itu punya traumatis sendiri gitu akan sesuatu hal. Nah, dan trauma itu akhirnya lah yang membuat seseorang itu bisa menjadi retak. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya menurut pandangan pastor sendiri ini ya, mengenai keretakan itu gitu atau traumatis yang akhirnya membuat manusia itu menjadi retak gimana nih Mo? Tapi jangan berat-berat loh. Sebelum retak kita harus tahu dulu, ingat dulu apa? Pada kisah penciptaan, kisah penciptaan ya. Yes, Allah kan menciptakan manusia baik adanya, ya. Jadi tidak retak diciptakannya. Tidak retak. Sudah baik sempurna adanya. Gitu ya. Sudah dilihat baik adanya. Lalu dalam perjalanan waktu berarti kalau retak berarti bukan dari Tuhan. Ya. Berarti ada relasi yang membuat dia retak. Ya. Oke. Dan yang paling banyak pembuat retaknya adalah orang-orang yang terdekat, yang penting bagi dia. Bukan kalau kita sendiri yang membuat diri kita sendiri retak bisa? Bisa karena kita tidak bisa mengartikan perlakuan orang lain itu pada kita. Ya. Okay. Misalnya di waktu kecil pengen minuman warna merah, diberikan yang bening, lebih bisa bening, marah kan? Tidak menangkap bahwa itu adalah tanda kasih orang tua ngasih yang bening, bukan yang merah. Misalnya lalu tidak bisa menerjemahkan, oh ini baik. Dia taunya saya dilarang minum kesukaan saya. Jadi retak di situ. Oke. Jadi kan kadang-kadang kita selalu menyalahkan orang lain atas keretakan diri kita sendiri gitu. Padahal yang tadi Romo bilang juga bahwa kita yang tidak bisa menerima apa maksud dari orang-orang sekeliling itu. Tapi yang tadi juga dibilang bahwa orang-orang sekitar kita juga itu bisa membuat kita menjadi retak ya Mo ya. Bisa. Tapi sebenarnya Tuhan tidak menciptakan manusia retak. Tidak gitu. Dari kulit dari atas sampai bawah gitu ya kan. Sempurna gitu terlihatnya tuh bagus gitu. Jiwa dan raga. Aduh ini ombong. Tidak sebut sempurna tapi disebutnya baik, baik adanya. Gitu. Oke. Nah sebetulnya nih ada nggak sih hubungan keretakan itu dengan mental health atau kesehatan mental seseorang? Atau mental seseorang deh? Tidak sampai ke sananya. Keretakan itu jadi mengendalikan sikapnya tanpa sadar. Sikap seperti apa nih Mo? Tanpa sadar mengendalikan sikapnya. Misalnya tadi contoh anak kecil pengen minuman berwarna kan, lalu udah minum ini aja, susu atau air putih. Nah, lalu dia retaknya karena tidak disayang, karena keinginannya tidak dipenuhi, tidak bisa menerjemahkan oh ini maksudnya baik. Tapi kan masih anak-anak loh. Nah itu kekecewaan itu terbawa nanti sampai dewasa, ketika dia minta sesuatu diberi yang lain, itu teringat tanpa sadar, reaksinya itu dikendalikan oleh pengalamannya waktu kecil itu. Kalau misalnya kayak gitu mungkin gak sih orang tuanya yang menjelaskan gitu. Misalnya kayak tadi kan ini anak masih kecil, minta minuman warna merah yang tadi Romo bilang ya. Saya minta minuman warna merah dong mama gitu. Tapi dikasihnya yang bening atau yang putih tadi susu gitu. Kok dikasihnya yang bening atau putih gitu kan, padahal pengennya yang merah. Orang tua yang menjelaskan agar tidak ada luka gitu. Itu tidak akan mengerti karena kosakatanya belum cukup. Oke. Vocabnya tuh nggak cukup. Itu baik. Taunya dia ingin ini nggak dipenuhi, lalu kecewa. Cuma ingin ini aja nggak dipenuhi, lalu kecewa, dan itu membuat dia retak. Dan kalau ingat pernah ada kunjungan Paus Fransiskus ke
pada keluarga-keluarga di Kolombia waktu itu mengatakan tidak ada keluarga yang sempurna. Gitu. Kamu lahir dari keluarga tidak sempurna, lalu membangun keluarga dengan orang yang berasal dari keluarga tidak sempurna, maka tidak pernah ada keluarga sempurna. Selalu ada situasi retak dalam diri, lalu itu diwariskan ke anak-anak atau keturunannya. Maka Paus mengatakan yang membuat sempurna adalah kasih Allah dalam keluarga itu. Oke. Berarti kita harus menghadirkan kasih Allah itu di dalam diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Ya, karena sembuhnya hanya dengan kasih. Bahwa dia kan tadi terlukanya karena saya tidak dikasihi, saya tidak diperhatikan, saya tidak dimengerti, maka terluka. Ketika ada perhatian dari orang lain, ya bisa dari pelakunya, itu orang tua atau kakak adiknya, bisa dari orang lain, oh ternyata saya layak dicintai, ternyata saya layak dimengerti, maka keretakannya itu bisa sembuh karena kasih itu. Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya mau dibilang ini adalah sesuatu hal yang kasih gitu, simple. Tapi kan tidak sesimpel itu kan, Mo. Iya kan? Orang gampang gitu ya ngomong bahwa oh ini bisa sembuh loh dengan kasih gitu. Tapi kan tidak segampang yang diucapkan kita hari ini bahwa kasih tuh begini loh. Kan orang banyak gitu, mungkin Sobat Komsos di luar sana, Mo teorinya aja kayak gitu gitu. Kan kita yang ngalamin nih keretakan itu, kalian kan enggak gitu. Padahal setiap manusia itu punya pengalaman keretakannya masing-masing gitu ya, Mo ya. Dan healingnya beda-beda ya. Healing. Kalau nanti pengetahuannya cukup, kosakatanya bertambah, biasanya dia bisa tahu makna perbuatan orang terpentingnya itu waktu itu, kok dia begitu. Misalnya berarti setelah dengan waktu yang lama. Iya, setelah dia belajar tentang kandungan minuman. Oh, yang bagus untuk tubuh itu yang bening atau susu ini toh. Kok yang ini kandungan gulanya banyak, kandungan sodanya banyak. Ternyata tidak baik untuk tubuh saya. Lalu menyimpulkan, kalau waktu itu orang tua saya malah mengasihi saya merah ini terus, berarti tidak sayang sama saya malahan. Itu kan butuh waktu panjang ya. Iya. Setelah untuk belajar, mengerti. setelah mengerti, belajar. Kadang-kadang tidak sengaja sembuhnya juga. Setelah dia tahu, oh ternyata minuman ini tidak sesehat yang bening, maka saat diberi yang bening, berarti waktu itu orang tua jujur sayang sama saya. Maksudnya ini toh. Waktu dijelaskan panjang lebar nggak akan mengerti karena belum cukup kosakatanya. Iya. Oke. Nah ini ada satu film yang sangat menarik sekali nih ya, Mo ya. Filmnya judulnya Broken gitu, dan ini ini ada tayangannya. Jadi Sobat Komsos bisa lihat juga nih ya. Ini satu film, ini sebenarnya filmnya pendek banget ya, Mo ya. Oh, saya pernah nonton ini. Oke, udah ya. Iya. Nah, ini tuh yang saya lihat, pertama kali saya lihat film ini adalah satu anak ini dia tidak ada keretakan apapun, sedangkan di sekelilingnya dia ini retak gitu, Mo. Iya. Maka perlakuan dari teman-temannya retakan lalu tidak membuat nyaman yang tidak retak ini. Dia dihina lukisannya kan, lalu tidak percaya diri. Lukisannya tidak baik. Padahal dia melukis hati. Iya. Lalu dia berusaha menyembuhkannya. Oh, mungkin kalau lukisan ini dibungkus dengan kado yang bagus, akan lebih bagus mungkin ya kan. Tidak bisa ditertawakan, maka dia ingin beli kado ini. Ternyata yang punya toko ternyata juga orang retak. Ternyata orang retak juga. Dia diusir. Ini juga bisa berarti ini dia menyebabkan keretakan yang semakin banyak ya. Tadi tidak sembuh malah tambah retak. Ketemu dengan orang tuanya yang retak. Dia ingin tahu, oh mungkin orang tuanya lebih tulus mengapresiasi. Iya. Tanpa kardus, tanpa kemasan, ternyata tidak. Tidak mendapatkan apresiasi, tambah retak lagi, parah. Maka dia mending sendiri di kamar. Lalu dia berjalan kaki, meratapi keretakannya ini. Dia letakkan karya lukisnya ini sambil sedih. Oke. Itu padahal hal yang gambar hati itu simple banget ya. Tapi gara-gara dia kayak dibully gitu, dia jadi retaknya banyak gitu. Nah ini ketemu dia dengan figur Yesus. Oke. Ini hati kudus Yesus bukan, Mo? Dia menyimbolkan yang dia gambar tuh indah sekali ya. Hati dan Yesus berikan apresiasi. Iya. Karyamu baik. Maka dia
Ya, lalu secara spontan di film jadi sembuh. Iya, secara spontan. Ya. Dia ternyata retak itu bisa menular, kesembuhan juga bisa menular. Dia memberikan apresiasi pada papa mamanya pun sembuh dari retaknya. Tukang yang tadi tukang kado itu ya. Jadi sembuh juga. Ternyata mereka juga kurang apresiasi. Ini agak terdiam di sini dia. Ragu-ragu. Perlaku pertama yang membuat retak maka ini ada. Oke. Mereka malah berpelukan, jadi sembuh retaknya, dan ini inspirasi awalnya hati atau cinta ini. Yesus mengasihimu dan mau memulihkan hatimu yang luka. Ya. Nah itu yang saya bilang. Mungkin ini adalah hal yang namanya film. Jadi saat itu juga langsung healing, langsung sembuh. Diringkas ya. Diringkas gitu. Enak banget 2 menit sembuhan. Iya gitu kan. Nah kalau misalnya nih Mo ya, kita sebagai manusia itu kan butuh proses. Kadang-kadang kan susah untuk menerima proses gitu. Kadang-kadang putus asa di jalan. Udahlah orang tidak mengapresiasi saya. Apalagi keluarga saya sendiri tidak mengapresiasi saya dengan baik gitu. Ada clash lah dengan keluarga, ada clash lah dengan orang tua, kakak, adik dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya yang tadi gitu dia semakin retak dan semakin retak. Tidak segampang itu gitu. Nah kalau misalnya kita gitu yang sudah berputus asa dalam menghadapi keretakan itu sendiri harus gimana Mo? Apakah terus-terusan udah lu berdoa aja deh lo gitu kan? Biasanya kan orang ngasih sarannya gitu kan Mo. Tidak ada salahnya dengan berdoa, bukan berarti tidak cukup dengan berdoa. Iya. Ya. Paling ini kan bukan gangguan mental ya, ini kan gerak dalam batin yang dipengaruhi oleh keretakan ini. Jadi karena ditekan, tidak disadari, dia mengendalikan dari bawah. Yang paling langkah pertama adalah menyadarinya. Oh, saya luka, saya retak gitu. Ini tadi kan tidak sadar retaknya. Jadi menularkan retaknya kemana-mana tanpa sadar. Mereka juga tidak sadar, cuma tertawa kok. Ternyata melukai ya. Lalu karena sadar saya terluka, lalu kan butuh sembuh. Nah kan mencari bantuan bagaimana saya bisa sembuh. Dan butuh orang-orang yang sungguh mengasihi dia. Makanya yang terluka pada masa balita mungkin sembuh ketika mendapatkan kasih dari pasangannya ketika menikah dulu ya. Ketika setelah itu menikah baru sadar saya layak dicintai. Kalau yang calon imam baru sembuhnya ketika masa frater diajak menggali pengalaman yang ingin mereka lupakan justru. Biasanya ini yang ingin mereka lupakan, tidak mau ditanya lagi. Justru kami di seminari menanyai terus. Biar terangkat ke alam sadar. Oh, saya luka. Maka saya harus berusaha menyembuhkan ini. Dalam arti ya menemukan rahmat apa sih di balik keretakan itu. Pasti ada sesuatu hal yang bisa dipelajari dari itu gitu ya Mo ya. Itu yang sulit menemukan itu. Karena begitu kita menemukan rahmat Allah di balik peristiwa menyakitkan itu, lalu muncul syukur atas rahmat itu. Justru Tuhan mengajari saya lewat orang yang mbak saya retak ini. Setelah mengingat bukan sedih lagi, malah saya senang. Misalnya kalau saya maafkan kamu, tapi jangan sekali-kali muncul di hadapan saya ya. Itu belum maafkan kan itu. Tapi kan oke. langsung nih pengen disanggah nih sama saya. Sekarang gini Mo, misalnya nih ya, ada orang yang menyakiti kita, kita memaafkan. Saya memaafkan diri saya karena maksudnya gini, untuk diri saya sendiri bisa melangkah lebih ringan, dan saya memaafkan kamu yang telah menyakiti saya gitu. Tapi bukan berarti saya menerima kamu dalam kehidupan saya lagi. Apakah itu salah? Maksudnya gini loh, apakah itu belum full memaafkan, retaknya belum sembuh gitu? Belum tulus. Oh ya? Kalau maaf yang tulus sampai... Kalau tulus penyanyi Mo? Sampai murni ya. Sampai murni. Tulus tuh sampai kita menemukan, oh Tuhan mau menyimpan rahmat ini di balik petaka yang saya alami ini. Lalu ketika berhasil menemukan rahmat itu, saya bersyukur pada Tuhan atas rahmat itu. Malah ketika bertemu dengan orang itu, kita malah bisa mengatakan, Anda orang penting saya. Melalui Anda, Tuhan mengajari saya hal baik. Tapi boleh nggak misalnya berdoa, oke Tuhan saya memaafkan dia, tapi tolong jangan pertemukan lagi saya dengan dia. Ini belum maafkan kalau itu. Oh gitu ya? Iya. Hanya mau melupakan atau menjauh. Karena
karena masih luka, ingin menjauh. Ya. Karena pelaku juga tidak sadar melukai kita tadi. Kalau misalnya kita konfirmasi, Anda telah menyakiti saya, kapan ya? Korban lebih ingat waktunya, intonasinya ingat. Iya si film tadi juga gitu memang ya. Orang-orang di sekitarnya itu tidak menyadari bahwa ternyata mereka telah menyakiti si anak itu gitu. Iya juga sih Mo gitu. Tapi anak ini lalu sembuh karena bertemu dengan sosok yang mencintai dia tadi. Ya. Itu Tuhan Yesus. Oh ini agak sulit memang ya. Iya. Konkretnya pengalaman saya sih ya. Emang Romo pernah ini serius nih, boleh nih tanya ya? Bisa ya. Ini menyangkut sejarah hidup ya. Wah seru nih kalau gitu. Nggak apa-apa. Ini kakak-kakak saya tahu semua. Oke. Emang awalnya dari keluarga ya. Romo juga pernah mengalami itu. Saya pikir kalau yang pastor mah ini aja kok hidupnya. Mungkin karena diolah di seminari ya. Jadi berhasil maafkan itu. Proses maafkan juga waktu itu saya ketemu dengan figur yang membuat saya retak, bapak saya. Saya bilang waktu itu saya terluka, saya maafkan. Kapan ya? Bahasa gitu. Saya itu ingat banget waktunya di situ, di tangga itu. Bapak saya mengatakan dan nolehnya seperti apa itu saya ingat banget. Bapak saya lupa. Itu kapan ya? Nah, makanya saya berusaha mengolah dan saya harus sembuh. Karena itu kejadian umur? Kelas 5 SD saya waktu itu. Oh masih kecil padahal ya. Tapi saya 6 bersaudara, saya nomor 5. Ya. Jadi ada 2 kakak perempuan, ada 2 kakak laki-laki, 1 adik. Pangais bungsu. Ya, pangais bungsu. Lebih terpakai 4 kakak saya dong. Bapak ibu saya repot, selalu minta tolong ke 4 kakak saya ini. Saya nggak pernah diminta tolong. Awalnya senang lah pengangguran di rumah ya. Santai. Kakak saya nyapu, saya angkat kursi, ngangkat kaki biar dia membersihin di bawah kursi saya. Lama-lama tidak merasa berharga ya. Saya nggak terpakai di rumah ini ya. Saya ada nggak ada juga nggak ada bedanya. Sampai berpikir seperti itu. Maka saya pada satu waktu bangga ketika pulang pagi kan rapat guru hari PGR itu apa ya waktu itu. Saya pulang lebih awal. Bapak saya memperbaiki kabel. Dia manggil ke 4 kakak saya itu. Tidak ada. Ya muncul saya. Mana kakak-kakakmu? Belum pulang. Kamu udah pulang? Saya pulang lebih pagi. Belikan paku. Dikasih uang 1.000 waktu itu. Saking senangnya karena nggak pernah diminta tolong ya. Saya langsung berangkat naik sepeda ke pasar, ke toko besi. Tanpa tanya ukurannya berapa. Langsung gercep aja ya Mo ya. Langsung gercep. Banyaknya gitu. Berapa. Sampai toko besi beli paku 1.000. Yang mana? Yang mana? Itulah. Asal tunjuk salah. Sampai rumah saya berikan ini. Belum dibilangin udah berangkat dulu. Main naik sepeda kencang sekali. Diteriakin nggak? Dengar nggak oleh. Saking senangnya saya berguna akhirnya ya. Lalu pulang salah. Yang harusnya beli Rp500, saya belikan 1.000. Okay. Dan ukurannya salah. Yang keluar dari bapak saya, dia lagi di atas tangga noleh ke saya ini. Kamu memang anak nggak bisa dipercaya. Wah itu nancap banget saya. Lalu saya taruh, saya nangis di salah satu sudut ruang tamu. Nah, di kursi aja saya nangis, merasa tidak berharga sekali di situ, lebih menangis sedih ya karena tidak berguna ya. Sudah merasa saya berguna ternyata tidak. Lalu itu yang merasa tidak dipercaya lalu caper saya. Cari-cari perhatian itu. Bentuk nakalnya lalu mencari apresiasi, mencari perhatian supaya jadi. Kayak gimana mau cari perhatiannya? Kalau di sekolah, kalau boleh nggak keberatan cerita. Di sekolah saya punya 2 agenda. Yang pertama harus juara kelas supaya diperhatikan guru dan teman-teman. Bagus lah itu berarti. Itu larinya bagus. Yang kedua lalu kelahi ya. Itu bagus Mo. Enggak. Jadi lebih berani. Udah badan kecil, kerempeng, saya kan lalu kalahan kan. Wah, enggak dilirik nih sama teman-teman apalagi yang cewek ya. Tidak dilirik. Maka saya harus berkelahi ya. Kelahi pulang agak babak belur ditanya jatuh nih. Namanya jatuh. Jatuh kemana babak belur gitu. Udah bengep-bengep. Di satu tempatnya jatuh. Lalu balap sepeda ya. Sepedanya di jalan raya tuh di sela-sela kendaraan. Aduh, membahayakan. Bahaya, tapi jangan ditiru adik-adik sobat Komsos kalau ada. Kalau menang dapat tepuk tangan tuh seneng banget ya. Di rumah saya nggak berharga, di sekolah saya dapat tepuk tangan. Merasa dihargai gitu ya. Itu lalu sampai pada satu waktu saya sadarnya di seminari ketika
Kan seneng ya percaya. Jadi tim retret. Dari tadi kelas 5 SD Ya, sadar terbawa. di Terbawa di seminari. seminari ya umur 21 tahun berarti. Oke, lama. Itu kan menggerakkan terus menjadi anak yang caper, anak yang apa? Bahkan saya dulu ketawa keras supaya didengarkan orang ya dari jauh. Oh itu Harry berarti ketawa kencang itu ya. Kalau sekarang enggak kok, masih Mak. tertawa masih tapi tidak untuk caper. Lalu jadi diri. Lalu baru sadar diolahkan di seminari ya. Dan terbantingnya ketika tidak diperhatikan. Lalu merasa nggak berharga lagi. Kalau diperhatikan berharga, merasa pede lagi. Itu jadi Turun naik. fluktuatif ya. Dinamikanya sungguh melelahkan. Itu sadarnya di seminari, pembentukan tim retret itu, bagian pembukaan ya, bagian doa. Semuanya bisa kan, bukan bisa doa pagi, bisa Harry nanti setelah sarapan ngisi sesi bisa nggak? Saya marah waktu itu. Kenapa? Kok berarti nggak percaya sama saya? Nanya bisa atau enggak? Oh. Saya keluar dari tim retret waktu itu. Balik lagi adalah penerimaan kita. Padahal maksudnya bukan Langsung itu. Ingat bahwa kamu tuh nggak bisa dipercaya. Begitu teman saya nanya, bisa nggak? Yang lain kan nggak sakit, hati saya tak sakit. Iya. Bisa nggak? Oh kok nggak percaya, saya keluar dari tim. Saya pergi keluar dari tim retret itu. Yang memimpin rapat bingung. Saya salah ngomong apa ya? Kok Harry keluar dari tim ini? Lalu sungguh tidak enak. Ketika retret justru diangkat. Saya tidak mau membuka peristiwa itu. Justru dibuka oleh pembimbing retretnya. Buka. Saya ceritakan ini yang bikin kamu tidak percaya diri. Berarti triggernya adalah kata-kata bisa enggak bisa itu. enggak. Bisa enggak itu ya. Lalu saya olah sungguh. Oh, saya bersama di tahap itu harus menemukan rahmat di balik itu. Betapa susah ya. Saya dihina sekali kok oleh bapak saya dengan kata-kata itu. Saya mengalami, saya diajari Tuhan tentang kepercayaan soal trust. Tapi waktu masuk seminari disupport, maksudnya pada ngedukung gitu, oke. Tidak, bapak saya waktu itu hanya kamu ikut-ikutan atau bener pengen jadi romo? Oh. Jadi masih nggak dipercaya saya. Masih sampai oke. Jangan-jangan ikut-ikutan. Lalu saya masih mendapat seperti itu. Lalu ketika liburan, wah nggak betah di seminari. Kelahi terus sama teman-teman, ya kan? Itu masih ke bawah berarti. Saya butuh penghargaan kan, masih kelahi. Berkelahinya masih berarti. Pulang aja katanya. Oke. Kok pulang? Kok nggak mendukung saya menjadi pastor ya? Lalu saya menemukan soal trust betapa penting, karena di rumah itu kepercayaan itu mahal, apresiasi mahal, maka saya harus menjaga trust, menjaga kepercayaan seseorang. Dan saya mengalami, ini penting pelajaran untuk menjadi imam. Kalau jadi imam tidak bisa dipercaya, repot. Maka saya menemukan ini yang harus disyukuri. Setelah itu saya bersyukur atas pelajaran ini. Saya bertemu bapak saya dan saya bilang, waktu saya tersakiti dan saya maafkan bapak saya. Kapan ya? Saya baca Quran itu. Kapan itu? Berarti saya sudah diajari oleh pembimbing saya, pelaku tidak akan ingat, tapi saya sebagai korban ingat. Dan saya memaafkan. Lalu saya justru ketika bertemu bapak saya menjadi orang yang paling saya sayang waktu itu, karena melalui dia Tuhan mengajari hal yang penting bagi saya sebagai seorang imam, soal kepercayaan. Dan setelah itu bukannya sembuh ya, bukannya sembuh total enggak ya, masih, kalau maksudnya ketika saya sengkering itu sengkering ya, nyeri tiba-tiba nyeri. Sengkering bahasa apa itu, mau sengkering Jawa. Kalau nyeri itu saya kena lukanya, tapi tidak reaktif seperti dulu. Bisa saya kendalikan. Saya sadar saya kena ini lukanya. Misalnya di paroki udah jadi pastor, ada umat bertanya, nanti Jumat bisa ada misa keluarga Jumat sore, pastor bisa nggak? Screening. Ini meragukan saya mampu misa atau enggak ya. Saya imam. Berarti triggernya itu ya? Saya bisa misa kok. Saya imam bisa misa dong. Tadi saya ada nanya sama Romo nggak sih? Langsung nanya. Enggak, tadi Romonya lupa ya mungkin. Wah, mau nggak ada sakit hati kan? Jadi prosesnya panjang ya, dari umur 5 SD sampai umur 21. Iya, jauh banget itu prosesnya. Dan sampai sekarang kalau misal pun mendengar kata bisa tidak, itu masih ada sedikit tadi sedikit saja gitu. Berarti tidak sampai reaksi ya, tidak mengendalikan sikap saya. Tapi support system maksudnya support system sendiri gimana nih Mo? Mengendalikannya dengan rasio ya, mendialogkan.
Oke. Apakah benar dia meremehkan kamu? Ya. Apakah benar dia tidak percaya? Dia kan cuma nanya, bisa nggak misa di rumah saya? Oh, hanya tanya jadwal mungkin. Iya. Ya, Oke. bagi orang lain mudah menerjemahkan itu. Bagi saya butuh dialog pribadi dulu. Oh, dia ingin bertanya jadwal saya ya. Bukan soal kemampuan saya bisa dipercaya enggak. Anda meragukan saya imam. Oh ini berarti ini kalau Sobat Komsos nih nonton episode ini, entar dulu ya, tanyanya jangan bisa enggak gitu. Kosong enggak gitu. Iya gitu. Mau kosong enggak jadwalnya nih pada tanggal segini, jam segini gitu kan. Ini menarik tuh. Ketika sembuh, saya kira kan enggak terluka lagi ya. Ternyata kok masih sakit ya. Oh ya, itu bekas-bekas lukanya biasa. Oke. Mungkin memar-memarnya masih ada di situ. Om Stef waktu nanya, Romo hadir jadi bintang tamu di Bisik bisa nggak gitu? Bisanya kapan? Oh, bisanya kapan? Berarti itu enggak dong, kan bisanya kapan? Ya, enggak. Oke, baiklah. Tidak ada luka ya? Tidak ada luka. Dari Om Stef nggak luka saya. Oke, tapi ini bisa jadi istilahnya apa ya? Hanya 2 kata loh ya Mo ya. 2 kata itu bisa membuat seseorang terluka, retak gitu. Ya. Dan itu retaknya cukup lama. Dan sampai sekarang pun kalau mendengarkan 2 kata tersebut masih teringat gitu. Dan masih ada sedikit kayak, ih boroknya tuh kayaknya kecoel lagi gitu kan. Udah kering tapi kecoel lagi tuh kayaknya kalau kena air tuh pedih gitu. Oke. Kadang berkelahi itu juga bukan karena saya punya masalah sama dia. Sekarang gak berkelahi lagi kan? Dibilang teman, berani gak sama dia? Langsung saya datang. bukan karena saya punya masalah. Kadang, oh supaya dia percaya sama saya. Oke. Lalu udah saya datang kelahi gitu. Iya. Nah ini kalau misalnya untuk awam sendiri kan ini agak susah sih sebenarnya. Tadi kan ya udah yuk cari, kita gali gitu apa sih yang membuat retak gitu. Tapi kan tidak semudah yang tadi kita awal-awal bicarakan ya, bahwa dalam sekian menit akan sembuh gitu kan. Tidak gitu. Dalam mencari kasih dan rahmat Tuhan itu kan susah Mo. Iya. Itu harus apakah berdialog dengan pastor gitu, dengan atau dengan siapa gitu? Saya dulu ya sharing dengan psikolog sih, ya. Oke. Ya. Sempat nggak mau juga saya karena disediakan psikolog di seminari, saya nggak sakit. Langsung, ngobrol dengan langsung aduh. Ngobrol dengan psikolog belum tentu sakit loh. Iya, waktu gitu itu pernahnya terus akhirnya dijadwal kan. Asik juga yang ngobrol dengan psikolog ya. Lalu saya jadi kenal diri, kenal reaksi saya. Dia ngomong apa saya bereaksi. Oh, jadi semakin kenal. Tidak langsung ketemu memang, tapi ada pertemuan ngobrol gitu. Dengan Ibu Evi? Bukan? Bu Evi belum ada waktu itu. Belum ada. Dengan Bu Veda waktu itu. Ngobrol bisa mengerti, tapi kan dibatasi ya. Setengah jam selesai. Lama-lama, dan continue tapi kan itu. Berarti ini kalau misalnya Sobat Komsos yang sedang merasakan keretakan, ngobrollah dengan yang profesional berarti ya Mo ya. Dengan psikolog gitu. Untuk mengerti sendiri sulit, kita butuh cermin. Iya. Tapi kadang-kadang kita nggak mau bercermin, iya kan? Kita nggak mau gitu melihat refleksi diri kita sendiri gitu. Kayaknya tuh yang nggak denial gitu ya Mo ya, menyangkal gitu. Oh tidak, saya nggak retak kok gitu. Fungsi psikolog kan cermin untuk saya ini. Saya cerita, dia membalikkan ke saya nemu, dikasih trigger terus supaya menemukan itu. Oke, tapi sekarang hubungan sudah baik ya Mo ya? Sudah baik. Sebelum bapak saya meninggal kami sudah sangat. Oke, I'm sorry. Iya, sudah sangat baik relasinya. Oke. Nah, saudara-saudara tahu juga nggak bahwa ternyata nih adik kami ini retak gitu? Tidak, nyatanya satu caper ya. Oh. Ya, di apa? Selalu dipoyokin apa ya? Dihina, diajak-ajak anak emas. Anaknya apa? Oh, gara-gara nggak pernah dimintain tolong gitu, hanya kita aja. Oh, sebenarnya juga kalau misalnya mau dipikir, mereka juga mungkin ada keretakan tersendiri kali. Ini anak emas nih gitu. Saya bikin mereka retak. Iya, iya kan? Iya. Mungkin itu gitu. Ini dasar anak emas nih gitu dan lain sebagainya. Tapi ya itu ya, beriring dengan berjalannya waktu, bahwa semakin dewasa, itu kita akan semakin lebih mengerti. Tapi kan ada juga ya orang yang udah gede, udah dewasa gitu, tapi nggak tahu bahwa dirinya retak gitu sebenarnya. Dan tidak sadar menularkan retaknya kepada orang lain. Itu dia yang lebih bahaya kan sebenarnya. Maka kami serius mengolah para frater supaya nanti menjadi imam tidak menularkan retaknya kan. Strategi sekali ya. Kita banyak anak, banyak
remaja, banyak bapak ibu, dia bisa menularkan retaknya itu. Saya dengar ada pastor datang ke gereja stasi, disapa, "Selamat pagi pastor." "Sudah tahu pagi apa?" Oke. Nah, kok gini jawabnya, berarti itu kan menularkan keretakan dia. Iya. Mungkin dia sedang ada masalah apa, suntuk atau apa kan, tapi dengan reaksi itu sudah melukai dan menularkan keretakan bagi orang lain. Itu gampang bisa ya, "Selamat pagi." Udah tenang, tapi ternyata tidak didapatkan jawaban itu misalnya. Iya sih, itu yang bisa akhirnya kita jadi bikin bete. Tadinya mau ke gereja dengan penuh sukacita, ya kok gini sih, udah pulang aja lah, nggak jadi gitu. Tapi bisa ya kayak gitu ya, bisa, akhirnya. Ya. Oh oke. Emang ada ya pastor yang kayak gitu? Ada. Oh ada. Pastor kok terlambat? Tidak telat kan, misalnya belum mulai. Oh iya, kan saya baru datang. Iya benar. Kalau saya datang misalnya udah mulai, saya telat. Gitu. Saya setuju kalau itu. Tapi kan dia nggak mengakui dirinya telat kan? Iya betul. Udah memberanikan diri umatnya menegur itu. Pastor telat. Mana belum mulai misalnya. Gitu. Kalau udah mulai datang baru itu telat namanya. Ya. Kebayang ya, udah mulai tapi nggak ada pastornya gitu. Dan dia sadar tuh membuat retak orang lain kata-kata itu. Ya. Oke. Oh ternyata begitu juga ya. Dan kalau misalnya nih ya, seorang imam yang seperti itu gitu, itu ada ininya juga, ada ada healingnya juga. Ada, sejak frater kami dampingi, kalau udah terlanjur tahbisan susah ya. Harus dengan psikolog. Repot ya itu ya. Harus dengan psikolog yang ahli, yang dia percaya. Kalau dengan rekan imam kadang-kadang hurry ya. Hurry tapi beneran ya sebenarnya ya. Nyindir gitu. Dan nggak sengaja kan menyebarkan keretakannya itu budaya kematian. Maksudnya menebar budaya kematian. Jadi ketemu masih hidup nih. Kalau diterjemahkan, "Kok gak mati-mati sih kamu ya?" Aduh astaga. Jadi masih hidup itu bercandanya gitu. Aduh ini kan nggak enak ya dengarnya. Padahal bercanda. Bercanda. Oke. Nggak. Saya nggak bercanda gitu sama teman-teman. Saya sering dengar loh itu. Temannya susah belajar, setelan bodoh kok nggak bisa pintar. Aduh itu kan dibully. Nah, itu budaya ya. kematian itu. Oke. Jadi mati semangatnya langsung. Jadi kayak pembunuhan karakter juga sebenarnya ya. Tidak sampai karakter ya, harapannya sama usahanya lalu runtuh. Kandas, semangatnya gitu. Kandas. Semangatnya justru itu ya, kalau misalnya orang nggak punya semangat lagi, udah retak tadi, udah retak-retak banget, itu gara-gara ditularkan sama orang lain, itu yang justru itu bahaya. Padahal tanpa sadar ya. Iya. Nah orang yang menularinya itu nggak sadar. Gitu bahwa dia sudah menyakiti orang lain, itu bahaya sih. Berarti sebenarnya harus dari diri kita sendiri dulu ya Mo ya. Bahwa kita yang harus menahan diri, bahwa kita kayak gini deh, saya pernah ngobrol sama teman saya zaman dulu, bahwa ibunya tuh ngajarin, sebelum kamu ngomong gigit lidah. Gigit lidah artinya bukan kita langsung gigit lidah gitu kan, tapi maksudnya coba dipikirin dulu deh, apa yang kamu omongin itu apakah akan menyakiti orang yang kamu ajak ngomong atau tidak. Nggak jadi ngomong nggak? Gigit lidah. Iya. Nggak jadi ngomong ya. Nggak jadi ngomongnya gitu. Tapi iya sih, berarti yang harus ditahan adalah diri kita ya Mo ya. Agar kita tidak menyebarkan keretakan itu pada orang lain, benar nggak? Kalau ya benar, tapi untuk lebih penting mengenali retak saya di mana sih ya. Itu di titik saya paling mudah tersinggung. Kalau tadi orang lain dibilangin bisa nggak apa-apa, saya kok tersinggung. Berarti di titik itu masalah saya, baru dicari sebabnya. Karena ada yang jadi pegang kepalanya marah ya. Ada yang tidak tuh. Jadi pada titik mana saya paling mudah tersinggung, paling mudah marah. Biasanya di situ. Jadi itu harus dicari ya. Buat yang merasa kayaknya saya butuh bantuan gitu, karena kayaknya ada yang salah dengan diri saya, adalah cari dulu apa yang kira-kira nih yang tadi Romo bilang. Titik salahnya di mana? Dicari dulu itu akarnya, baru nanti bisa dipulihkan. Ya, dikenali reaksi sehari-hari sih. Di titik ini saya paling mudah tersinggung apa? Kadang-kadang soal kerapian, lihat temannya menendang sepatunya di depan pintu, udah marah dia. Karena diajar soal kerapian di rumahnya dulu. Kok saya tersinggung di bidang itu? Ada apa? Dicari sebabnya itu. Baiklah. Karena letaknya orang beda-beda ya. Beda-beda. Sembuhnya juga prosesnya beda-beda. Pastinya. Lamanya kalau juga. retaknya pasti retak. Kalau retaknya pasti retak gitu. Tapi bukan berarti retaknya tidak bisa disembuhkan ya Mo ya. Bisa disembuhkan. Dengan upaya tadi ya. Dengan upaya tadi, terus juga pastinya support system juga ya. Support system itu juga
pastinya kan penting sekali. Tidak bisa Kalau sendiri sih, tidak bisa sendiri, harus dengan bantuan orang lain sih. Ya kan? Jadi kalau misalnya lingkungan tidak mendukung juga itu agak-agak sulit ya. Makin parah retaknya. Ya, kayak tadi kan beruntun ya retaknya. Tapi akhirnya dia sudah healing, sudah sembuh, akhirnya dia bisa menebarkan cinta kasih Tuhan itu ke orang-orang sekitarnya. Gitu, dan mereka akhirnya bisa sembuh juga, pulih juga pastinya ya Mo ya. Maka selain retak yang bisa kita tularkan, healing juga bisa kita tularkan. Memberi apresiasi pada orang lain, tulus ya apresiasinya, tulus. Memuji, ikut bangga kalau orang lain berhasil, itu udah membantu dia healing. Jangan iri dengki lah ya. Orang lain sukses, gue iri gitu. Jangan gitu dong. Gimana caranya biar bisa sukses juga kayak dia gitu kan ya Mo ya. Jadi berusaha. Oke, Mo, apa yang ingin disampaikan nih kepada Sobat Komsos mengenai tema kita kali ini, obrolan kita nih, retak broken gitu. Retak broken bukan soal berita pesimis ya. Ini soal berita optimis malahan. Kalau kita bisa menemukan diri kita broken, itu sudah modal awal untuk diolah. Kalau tidak sadar, tidak punya modal kita. Kita sadar saya broken, berarti ada yang harus diolah. Di situ kita bisa mengadakan perbaikan, apa yang perlu diperbaiki. Lalu tidak bisa sendiri, bisa minta tolong orang yang bisa dipercaya. Kalau bisa sih psikolog, karena mereka punya ilmu untuk menjadi cermin bagi kita, memberikan umpan balik pertanyaan-pertanyaan yang memberi trigger kita mengingat masa lalu. Karena sebabnya bisa 20 tahun yang lalu. bukan kemarin-kemarin ini. Gitu. Dan syukur baik itu ketemu brokennya untuk disembuhkan, daripada tidak pernah ketemu dan tanpa sadar kita menularkan keretakan pada orang-orang lain. Kita sih, Mbak. Oke. Romo Heri, makasih sudah mau hadir di Bincang Asik episode kali ini. Semoga berguna. Berguna, sangat berguna. Saya tuh yang tadi saya agak-agak ini, kan saya udah memaafkan dia gitu, nggak harus ketemu lagi. Tapi ternyata kalau misalnya dengan cara yang seperti itu, ternyata belum sembuh ya Mo ya. Oke. Mengujinya kita harus temu dia. Masih sakit sebelum memaafkan dia. Oke, berarti saya harus belajar. Oh, jadi saya ya itu ya. Oke, berarti kita semua sebenarnya harus belajar untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan dia, dan bisa menerima kembali juga ya Mo ya. Oke, Mo terima kasih ya sudah hadir di sini. Terima kasih, Mbak. Dan Sobat Komsos, makasih ya sudah menyaksikan episode kita kali ini. Semoga nih kalau misalnya ada yang retak, bisa segera healing, bisa segera sembuh. Dan seperti yang Romo Heri bilang, kita gak bisa sendiri untuk sembuhnya, kita perlu bantuan orang lain. Kalau gitu saya Kristan Maharani dan juga Romo Heri pamit. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.